bukti nih guys. Ini berapa banyak nih gas air mata nih. Ini sekolah nih guys. Sekolah SD nih. Kita dikumpulkan ya berapa banyak gas air mata nih. Nah ini pun masih ada isinya. Masih ada ini. Nah, oh masih ada isinya nih. Dia pakai yang jatuh tadi. Ya. Nah, ini yang tak meledak. Yang nggak meledak bang ya. Pemerintah Indonesia gunakan aparat Indonesia untuk mengintimidasi rakyat Indonesia demi investor asing. Makasih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya tentang Pulau Rempang ya Allah. Bayi 8 bulan di Batam kena gas air mata. Orang tua shock lihat mata memutih, anakku nggak gerak. Cuman gara-gara investasi nih guys. Ya, kita baca dulu beritanya Gelora nih. Seorang bayi berusia 8 bulan pingsan usai terkena gas air mata saat polisi bentrok dengan warga. Bentrok ini terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Terjadinya bentrok ini diduga dilatar belakangi terkait proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah di kawasan Rempang, Batam, Kepri. Ya. Diketahui polisi di Batam melakukan pengamanan menggunakan gas air mata dalam insiden bentrok warga Rempang. Dibenturin ya rakyat sama aparat ini. Keren pemerintah nih. Dalam peristiwa ini, suasana menjadi mencekam setelah anggota kepolisian melancarkan gas air mata di area Jembatan 4, Barelang, Batam. Warga Rempang Galang memblokade jalan. Mereka menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok kawasan Rempang guna pembangunan proyek strategis sebagai upaya mendongkrak sektor pariwisata. Kayak nggak ada yang lain aja. Kayak yang lain diurus berhasil aja. Rakyat hidup enak-enak ya Allah. Zolimah. Tiba-tiba seorang pria keluar. Mereka menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok kawasan Rempang guna pembangunan proyek strategi sebagai upaya mendongkrak sektor pariwisata. Tiba-tiba seorang pria keluar rumah membopong bayi yang masih berusia 8 bulan diikuti istrinya. Pria tersebut berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong karena anaknya pingsan. Bayi tersebut pingsan seusai terkena gas air mata yang masuk ke dalam rumahnya melalui jendela. Gila. Mau diapain sih rakyat Indonesia nih Pak?
Sama pemerintah ini mau diapain ya? Sama aparat mau diapain? Mau bilang biadab. Ya Allah. Herman, warga Galang yang rumahnya berada tak jauh dari jembatan 4 Barelang, Batam, panik dan ketakutan. Al-Ghifari, anaknya yang masih berusia 8 bulan pingsan. Bola matanya memutih. Ia juga tak bisa bernapas karena pekatnya asap gas air mata yang dilepaskan aparat gabungan untuk meredam aksi massa warga Rempang yang memanas di areal jembatan 4 pada Kamis 7 September 2023. Dalam situasi yang tak kondusif, Herman menggendong anaknya merangsek keluar rumah. Dia berteriak sekeras-kerasnya di tengah kekecewaan tersebut. "Anak saya nggak bisa bernapas, tolong anak saya," seru Herman dikutip dari tribunnewsmaker.com. Wanita yang mengenakan kaos merah muda tersebut tak kalah panik dengan Herman. Sebagai ibu, ia mencemaskan anaknya. "Ya Tuhan, anak saya nggak bergerak," serunya. Ya Allah. Kebayang nggak kalian gimana tuh? Herman dan istrinya jadi pusat perhatian. Bukan hanya warga yang unjuk rasa, tapi juga anggota Brimob dan Polda Kepri. Anggota Brimob itu langsung membantu mengamankan Herman, istri dan anaknya agar dapat pertolongan segera. Nah itu, aparat itu sebetulnya baik. Cuman udah terpaksa mereka begini karena tugas. Yang ngasih tugas nih, yang ngasih tugas. Aparat, ya Allah, aparat selalu dibenturkan sama rakyat begini. Ya Allah, kapan kalian sadarnya ya Rob? Ini semuanya buat oligarki. Oligarkinya lagi ongkang-ongkang kaki di AC. Herman lega setelah anaknya sadar dari pingsan seusai mendapat pertolongan. Herman yang ditemui di rumahnya mengatakan saat kejadian anaknya pingsan dan bola matanya memutih. "Saya kaget awalnya melihat anak saya pingsan dan matanya putih semua," sebut Herman seperti dilansir dari tribunnews.com. Jumat 8 September 2023. Dia terkena gas air mata di rumah, tambahnya. Asap gas air mata ini masuk ke rumah Herman melalui jendela kamar. Kebetulan saat bentrokan terjadi, jendela kamar rumahnya terbuka. Angin mengarah ke jendela rumah. "Kebetulan anak saya berada di dalam ayunan," imbuhnya. "Dia langsung terkena gas air mata," sebutnya. Istrinya berteriak hingga Herman kaget dan masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Melihat anaknya yang sudah lemas, Herman meminta pertolongan dan anggota Brimob yang kemudian membantunya. Terima kasih Pak anggota Brimob. Anggota Brimob nih sebenarnya aparat di lapangan nih kepinginnya baik. Cuman yang ngasih tugas, Pak, tolong kalau dikasih tugas yang aneh-aneh jangan dah Pak ya. Rakyat Pak, rakyat. "Anak saya tolong Pak, anak saya pingsan." Saya bilang gitu tadi tuturnya. Kemudian dia bawa dan diberikan bantuan oksigen dan dikasih air, sebutnya. Tidak lama kemudian korban sadar dan kembali dibawa ke rumah. "Alhamdulillah anak saya masih bisa diselamatkan. Kami sudah sangat panik tadi," singkatnya. Ya Allah, kasihan ya Allah. Mudah-mudahan selamat itu anak ya Rob. Ya. Dan ini ada video nih ya. Wah. Udah kayak mau perang lawan rakyat loh ini. Beneran pemerintah ini nganggap rakyat musuh kah? Sampai aparatnya dipersenjatai begini. Barang bukti nih guys. Aduh. Ini berapa banyak nih gas air mata nih? Ini sekolah nih guys. Tuh di sekolahan SD tuh. Sekolah SD nih. Bisa dikumpulkan berapa banyak gas air mata nih? Nah ini pun masih ada isinya. Masih ada isinya. Diperiksa itu. Masih ada isinya nih. Iya. Pakai yang jatuh tadi. Ini yang tak meledak. Yang nggak meledak. Nggak meledak. Banyak guys. Banyak loh. Banyak. Ya kalau ngelihat ini berita ini ya Allah. Rempang ini kan jadi gara-gara investasi guys. Oke, kita lihat komentar netizen di tweetannya Gelora ini yuk. Let's go to Twitter guys. Oke guys, ini ya. Kita udah di Twitter. Lihat ya. Kanjuruhan jilid 2. Kanjuruhan itu lebih parah guys. Karena dia di dalam stadion ya. Ini dalam rumah juga parah sih. Ini banyak banget anak-anak nih. Bajingan kalian. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada nyawa. Bener. Nyawa rakyat jadi. Ya Allah. Beringas aparat kepolisian zaman sekarang. Ya, karena tugasnya. Pemimpin di negeri ini tidak akan peduli dengan masalah seperti ini. Mereka lebih mementingkan urusan kelompoknya.
Miris banget punya pemimpin cuek lihat rakyatnya ditindas hanya untuk sebuah investasi. Disuruh malah. Kan dikasih perintah. Disuruh. Mengbiadab aparat rezim sekarang. Rakyatnya sendiri dibantai. Dicilok tolol. Bayi jadi korban itu boy. Banyak sayang korbannya sayang. Ya beberapa bahkan dapat peringatan dari YouTube gue. Gas air mata dari uang rakyat dipakai untuk membela investor Cina, miris. Bener ya? Penjajahan asing menggunakan aparat, tuh ada. Tuh ada. Nggak malu ya jadi polisi, gaji dari pajak rakyat, tapi kerjaannya menganiaya rakyat. Gue ngelihatnya ya mereka jalankan tugas, yang ngasih tugas kalau gue. Acak, ya. Nih. Demi membela cukong Cina babi komunis, iya, gitu. Biadab memang rezim biadab. Bingung deh, ya. Apabila satu nyawa rakyat hilang karena penindasan aparat negara, maka seharusnya presiden bertanggung jawab. Aduh. Jangan ngayal ketinggian dah, jangan ngayal ketinggian sayang. Presiden tanggung jawab, jangan ngayal ketinggian. Politikus PDIP, SAA buzzer-buzzernya pada pijak, buzzer-buzzernya pada pijak, iya, nggak lihat. Beli gas air mata dari uang rakyat, dan yang kena gas air mata rakyat juga, bukan koruptor. Koruptor enak, dapat remisi malah katanya. Kalian diadu domba, sementara cukong-cukong nikmati kekayaan alamnya. Oh itu ada Luhut juga ya? Ada Luhut di sini guys. Ada no. Ini dia nih. Ya kan? Terima kasih sudah memilih Jokowi. Ya, terima kasih. Ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya orang zalim di negeri bumi Indonesia ini. Amin. Ya Rob, amin. Amin. Investasi mahal harganya karena ribuan warga harus terusir dari tanah kelahirannya. Nah itu. Demi investasi. Penembak gas air mata harus bertanggung jawab. Yang merintah harus tanggung jawab. Ingat Bu, polisi itu aparat hukum, nggak mungkin melawan hukum. Ini mesti gara-gara angin, tangkap angin, ya kan? Rezim kemaksiatan, bocah nggak berdaya pun ikut disemprot. Nah. Kasihan warga Indonesia mendapat serangan dari polisi Indonesia. Salah angin, mungkin itu alasan polisi. Iya. Semoga keparat-keparat yang ngaku-ngaku oknum itu masuk ke neraka semua. Amin. Ada yang lagi cari cuan dan cari perhatian, biadab, zalim. Nggak ada perbuatan yang tidak dibalas Allah SWT. Mari doakan semoga para pelaku dan keturunannya terkena azab. Amin ya Rabb, amin. Mau sampai kapan seperti ini? Anak-anak yang tidak salah sampai jadi korban. Sering, karena kita juga diem aja rakyat. Ya Rob, kasih semangat buat rakyat Indonesia buat ngelawan ya Rob. Faktor angin. Semoga Allah membalas perbuatan mereka. Amin. Banyak korban gegara investor tai. Aduh. Banggakah kalian dengan mengorbankan rakyat demi ambisi? Mana hati nurani kalian? Padakah sudah mati hati nurani kalian? Sungguh zalim. Iya udah. Dan ini buzzer-buzzer bener diem semua ya. Alasan klasik selalu dikeluarkan, nggak sengaja, salah angin, bla bla bla, berani nggak akui kesalahan, percuma bersembunyi di bawah atribut pengecut. Semoga dedeknya cepat sehat kembali, dikasih umur panjang, biar kelak bisa jadi Kapolri yang baik dan jujur, biar nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Amin, amin. Investasi tai, nguntungin orang-orang korup doang, masyarakat jadi korban. Benar nih. Ini
Alasan polisi kena angin gitu, kata angin itu gasnya. Alasannya paling konyol, kalau nggak mau kena angin ya jangan nembakin gas air mata lah. Iblis, iya. Jahat banget ya Allah. Iya sih nggak sengaja, tapi kan harusnya mikir dampaknya. Aduh, mikir. Mereka ini nerima perintah gitu. Salah angin juga ente pada masuk polis. Persamaan era Orde Baru dan sekarang sama-sama biadab menggunakan kekerasan untuk mencapai kekuasaan. Benar. Sungguh sadis dan jauh dari peri kemanusiaan yang beradab. Iya nggak beradab, memang udah nggak beradab. Sisi Pak Jokowi sebagai pemimpin negara yang semestinya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jangan ngayal ketinggian. Tolong jangan ngayal ketinggian sudah, jangan. Jangan. Waktu ditanya tentang kanjuruannya nanti dijawab lain waktu. Kenapa nggak ada habisnya kekerasan terhadap warga sipil? Ini warga sipil yang harusnya dilindungi, bukan dianiaya. Makanya, cuman gara-gara investasi sayang. Dia berani sama rakyat sipil, dikirim ke KB pada ketakutan. Lu lihat ya, orang akhirnya banyak. Jadi, ya Allah mudah-mudahan rakyat Melayu bersatu deh itu. Melayu ini besar. Demi konglomerat TV, rakyat digusur, dipukulin, gila ya. Ya, tadi pagi kan gua udah angkat itu pernyataannya si Bahlil. Habis gini kita angkat masalah BP Batamnya ya, ketua BP Batam tuh juga tuh. Salah satu tuh. Astagfirullah ya Allah. Pasti para pemuja bilang kenapa harus presiden yang bertanggung jawab. Ya, kan gua bilang apa? Iya presiden nggak usah tanggung jawab, nggak apa-apa udah. Makanya kita yang meminta presiden tanggung jawab itu nggak usah ngayal ketinggian gitu. Jangan ngayal ketinggian udah. Nah begitu. Pada kemana nih aktivis yang gue jauh coba rasanya pengen berangkat gue. Saatnya perubahan dengan kekacauan di segala lini. Ayolah berubah benar-benar gitu rakyat ya Allah. Presiden tutup mata. Rezim dan aparat kok brutal ya. Kok main paksa dan bayi jadi korban. Banyak yang jadi korban sayang, anak-anak itu banyak. Udah pada tahulah siapa yang penjahat sebenarnya. Iya, investor, gara-gara investor. Iya, gara-gara investor, asli gara-gara investor. Ini Bu Susi, Puja Susi pada sosmed di nggak malu om divisi Mas Polri. Tuntut Kapolri harus bertanggung jawab. Banyak korbannya serius banyak. Serius banyak. Padahal slogannya humanis. Humanis di mananya nih? Apakah di antara mereka masih punya hati nurani? Nggak tahu gue. Aduh, pelanggaran HAM, anjing. Sopo sing kudu tanggung jawab. Nah, gue udah tahu kok tanya saya, bangsat. Nah, ya Allah, udahlah. Nah, ya guys, intinya ya begitu ya. Kalau gue ngelihatnya nih, apa namanya, kejadian ini yang paling bertanggung jawab adalah Kepala BP Batam sama para menteri, ya otomatis Pak Jokowi ya, kalau diurut-urut. Cuman kalau aparatnya mereka cuma nerima perintah aja, udah nggak. Mereka juga ketakutan mungkin ngadepin masa segitu banyaknya. Iya mereka ketakutan juga aparat, ya. Cuman yang nyuruh mereka itu yang harus tanggung jawab. Itu karena yang kalau sampai bentrok kan gimana? Kesian juga ya kan. Tapi ya jangan cuma nyalain aparat deh. Walaupun salah penggunaan gas air mata itu salah, jelas salah. Cuman mereka udah ketakutan itu makanya pakai senjatanya. Itu dugaan gue. Oke, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Pemerintah Indonesia gunakan aparat Indonesia untuk mengintimidasi rakyat Indonesia demi investor asing.
Makasih.